Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi. Summa ila arwahi jami'il mu'allifil kutubil ladzina ta'allamna wa 'allamna wa 'ala fatihim. Summa ila arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhihim. Khususan ila ruhi al-madhum kejahar afandi min ajahid min hasanullah wa ila ruhi al-madhum kejahar mahmud min haji abdullah wa ila ruhi al-madhum As'alukallahumma an tanfa'ana bi ulumihim naf'an mubarakan lana wa libika wa linasi ajma'in. Ghafarallahu dzunubahum wa rahimahum wal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Rekan-rekan ashabi yang dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama kembali melanjutkan kajian bahasan ilmu fikih, masih menjelaskan tentang syarat-syarat bersuci dengan batu. Mengingatkan kembali bahwa syarat bersuci dengan batu ada 8. Yang pertama, harus dengan minimal memakai 3 batu atau 1 batu yang mempunyai 3 sudut. Yang kedua, harus sampai bersih tempat keluarnya najis. Yang ketiga, jangan sampai najisnya keburu kering. Yang keempat, jangan sampai najisnya berpindah dari sekitaran tempat keluarnya. Yang kelima, jangan sampai najis tersebut didatangi perkara yang lain, baik najis ataupun luar najis. Baru 5 ya. Selanjutnya syarat yang keenam, di antara syarat bersuci dengan batu itu wala yujawiza sofhatahu
Syarat yang keenam bersuci dengan batu. Disyaratkan najis yang keluar baik dari dubur ataupun dari kubul. Kalau yang keluar dari dubur, maka najis tersebut disyaratkan jangan sampai melewati sofhah. Apa sofhah itu? Dijelaskan pada syarahnya, yang dimaksud sofhah itu ai janibi duburihi fil ghaid, yaitu pinggir dubur. Pinggir dubur ketika kita mengeluarkan kotoran. Jadi sekitaran anus itu pinggirnya disebutnya sofah. Dijelaskan lagi, wahia ma yantimu minal aliyaini indal qiyam. Sofah itu perkara yang berkumpul dari dua birit. Birit teh naon tuh? Birit dua bujur. Bujur tapi ieu na lepetna gitu. Ketika orang berdiri, si biritnya jadi antol gitu. Nah, jadi lebahan anus lah, lebahan anus. Kan lamun orang lagi jongkok, cinogo, cek sunah, pasti misah gitu, misah jadi muka gitu. Tapi ketika berdiri, maka ininya jadi rapat, gitu. Jadi merapat gitu, jadi merapat gitu. Lamun jongkok maka jadi muka gitu. Tapi pinggir ieuna yang ketika jongkok mah terbuka jadi misah, ketika berdiri jadi nyatu rapat. Nah, eta namanya sofhah. Jadi si najis yang keluar dari anus itu jangan sampai melewati karena sofhah gitu. Jadi inti nama najisnya harus tetap di seputaran anus gitu. Jangan sampai, kan kemarin pada saat sebelumnya ada jangan pindah gitu. Walayan takiru syarat keberapa itu? Walayan syarat keempat ya. Syarat keempat, jangan sampai pindah najisnya dari tempat keluarnya di seputaran anus. Termasuk jangan sampai melewati sofhah, itu pinggir anus yang ketika kita jongkok terbuka, ketika berdiri jadi rapat gitu, bertemu, itu namanya sofhah, pinggirnya gitu. Jadi si najis itu jangan sampai melewati itu, harus tetap ya pada sekitaran anus gitu, harus pada sekitaran anus. Inilah rutinnya bersuci dengan batu, karena ini merupakan alat yang emang tidak biasa gitu sebenarnya, tapi ini mungkin bisa digunakan ketika pada saat-saat tertentu. Walaupun kata ulama, walaupun banyak air ini dibolehkan, gitu dibolehkan. Kalau kita mencoba boleh dengan batu, bahkan nanti di ujung bisa dijelaskan bahwa boleh kedua-duanya, sebelum dengan air dengan batu dulu gitu, lalu dengan air gitu. Bisa mengamalkan kedua-duanya, dapat pahala insya Allah. Itu merupakan sarana ibadah gitu. Jadi yang keenam, syarat yang keenam, jangan sampai najis yang keluarnya melewati sofhah. Jadi sofhah air jadi duburihi. Nah, jadi pinggir dubur itu, pinggir dubur filogo ini ketika kita mengeluarkan kotoran, ketika kita BAB. Jadi dijelaskan lagi, wahwa mayandimu minal aliyaini indal qiyam. Jadi perkara yang bertemu kumpul dari dua birit kita indal qiyami, ketika kita berdiri, ketika jongkok berterbuka itu, jadi terangkal ketika berdiri mah
jadi rapat gitu. Jadi itu yang dimaksud sofah itu. Jadi lupat lepit gitu, lupat lepit dekat anus gitu, lupat lepit dekat anus. Jadi mistik sinajisnya harus tetap itu pada sekitaran itu, sekitaran anus gitu. Itu diantaranya. Juga ketika yang dikeluarkannya air kencing, berarti dari kubul, najis yang dikeluarkannya dari kubul, maka si najis tersebut, air kencing tersebut disyaratkan jangan sampai melewati hasafah. Apa hasafah itu? Rosudakan, kepalanya, kepala dakar. Kalau di laki-laki helmna, serupa bapak mas, helmna di helm. Lamun acan di sunat mah dicipus gitu, dicipus. Jadi ketika udah dihitan, itu berarti hasapanya udah kelihatan. Kalau ketika belum dihitan, gitu, maka tidak terlihat. Paling katingali teh gan naungkul, gitu, gan naungkul. Ya itu. Jadi kalau alat vital laki-laki itu ada hasapah, ada kepalanya, helmnya gitu seukuran kurang lebih paling sasentinya, 2 sentian ukuran hasapah. Ayat tadi di kitab ayat enggak dijelaskan. Jadi ini hanya rosudakarihi, yang dimaksud hasapah itu kepala dakar, helmnya, kepalanya. Fil bauli, ketika kita buang air kecil. Jadi si air kencingnya jangan sampai melewati hasapah tersebut, jangan sampai ke gagangnya, jangan sampai meleleh ke gagangnya. Gitu. Jadi harus tetap si najis itu dalam hasapah tersebut, dalam kepalanya kalau laki-laki. Jadi ketika najisnya meleleh sampai ke gagangnya, itu sudah tidak bisa disucikan dengan batu lagi, harus dengan air gitu. Jadi harus tetap. Kalau tadi kotoran dari dubur harus tetap pada sekitaran anus, jangan sampai melewati itu sofah, pinggir dari dubur tersebut. Kalau ketika buang air kecil bagi laki-laki, maka air kencing tersebut jangan sampai melewati hasapahnya, kepalanya, jangan sampai meleleh ke apanya, ke gagangnya gitu. Jadi harus tetap pada sekitaran hasapah gitu. Bagaimana kalau di perempuan, di ahwat? Nah, kalau di ahwat pada lewat sedikit. Bagaimana kalau di ikhwan tidak mempunyai hasapah, bisa tidak mempunyainya kepotong hasapahnya sampai habis umpamanya, atau dari aslinya tikodimna gitu, dari Allahnya tidak punya hasapah, lempeng gitu, ke aya naonan, ke aya hasapahan, tidak mempunyai helm gitu, bisa kan? Bisa mungkin ada. Mata kumus sohib dijelaskan juga, ini dimungkinkan ada gitu, mungkin hasapahnya ditutup gitu. Pokoknya suaminya kan ada cerita kan? Cerita suaminya selingkuh gitu, lagi tidur dipotong oleh istrinya sampai habis, tidak ada kepalanya gitu, tinggal gagangnya aja, mungkin aja gitu. Atau ciptaan dari Allahnya itu tidak mempunyai hasapah, lempeng pada marana gitu, tidak mempunyai kelapa gitu. Kelapa kepala tidak mempunyai kepala. Wa misluha qadruha min maqliha. Nah, ketika tidak ada hasapah, maka itu bisa diukurkan seukuran panjangnya hasapah berapa senti kira-kira, paling 1,5 senti ukuran hasapah itu dari ujung sampai naona itu gagan nak gitu, sampai ujung itu kemungkinan 1,5 senti. Ataupun aufaqiduha kholqatan, ataupun orang yang hilang hasapahnya dari aslinya,
Ti Allah nawe gitu mungkin ada. Itu tinggal ukurkan aja kepada yang biasa yang punya hasyafah. Gitu. Selanjutnya, bagaimana kalau di ahwat? Di ahwat, kalau di ikhwan tadi jangan sampai air kencingnya melewati hasyafah, maka kalau di ahwat ada dua gambarannya. Ahwatnya bisa saib, randa, janda. Maksud janda di sini, randa di sini bukan berarti udah pisah. Maksud janda di sini orang yang sudah melakukan bersetubuh gitu, udah melakukan bersetubuh. Jadi udah pernah melakukan jima, bersetubuh dengan laki-laki. Ataupun ada yang masih orsinil, nah, perawan yang masih disegel, indrian kene gitu. Belum pernah tersentuh apapun Sandal sepeda. Maka gambarannya disyaratkan wa yustaratu bisaib, ketika ahwatnya yang sudah pernah melakukan bersetubuh jima, maka disyaratkan Allah yasila bauluha malkholadaka. Disyaratkan air kencing tersebut jangan sampai ke tempat masuknya dakar. Di mana sih tempat masuknya dakar? Wa huwa tahta makhrajil baul. Nah, dijelaskan lagi Bisa detail. Yang dimaksud tempat masuk dakar ketika kita bersetubuh itu tahta makhrajil baul, ada di bawah tempat keluarnya air kencing. Bagaimana yang bikri, perawan ini yang masih disegel, ini yang orsinil, disyaratkan kalau di perawan itu Allah yujawiza mayazharu inda kumudiha. Kalau di perawan itu disyaratkannya air kencing tersebut jangan sampai melewati perkara yang zohir ketika ahwat si perawan tersebut duduk itu artinya jongkok. Ketika terbuka ketika jongkok, maka itu yang zohir ketika jongkok terlihat, itu si air kencing jangan sampai melewati perkara yang zohir tersebut. Maksudnya ketika kita berdiri lagi, maka pasti padi itu nutup. Nah, berarti yang ketutup ketika berdiri itu bukan apa? Bukan termasuk bagian yang mayadharu. Itu yang dimaksud mayadharu inda kumudiha, perkara yang tampak dohir ketika ahwat itu jongkok duduk, itu si air kencing jangan sampai melewati itu. Dalam arti jangan sampai melewati lebih. Jadi kalau berdiri itu yang dohirnya berarti tertutup, nah, berarti jangan sampai keluar itu untuk ahwat yang masih perawan, yang masih disegel. Dan beda, pasti beda antara yang sudah nikah yang masih perawan. Dalam suaranya kencingnya juga pasti beda. So dengarkan jelas. Berperawan masih beda kalau Iwan mah sudah nikah belum nikah sama, masih bujang gitu. Sama gitu suaranya tidak bersuara gitu. Jadi masih suka mah gitu Iwan tadi itu. Jadi perbedaan antara ihwat dan ahwat ihwat itu. Jadi kembali lagi. Jadi kalau di ahwat itu bisa dua gambaran. Kalau ahwatnya yang sudah pernah bersetubuh, sudah pernah melakukan jima, maka disyaratkan air kencingnya jangan sampai melewati tempat masuknya zakat, yaitu di bawah tempat keluarnya air kencing gitu. Jadi bawahnya gitu. Atasnya lubang keluar air kencing, bawahnya
lubang tempat masuk zakar sekaligus tempat keluar janin bayi ketika melahirkan. Kalau ahwatnya masih kene perawan, masih disegel gitu, maka itu disyaratkan air kencingnya jangan sampai melewati perkara yang tampak yang dohir ketika perempuan atau ahwat tersebut duduk gitu. Maka ketika keluar melebihi, maka itu jadi membatalkan syarat dan jangan bersuci lagi dengan batu, tapi harus berpindah dengan air. Itu bisa dipahami ya. Jadi syarat yang keenam, jangan sampai najis tersebut kalau dari dubur jangan sampai melewati sohah pinggir dari anus. Kalau keluarnya dari kubul, kalau ihwan maka jangan sampai melewati hasafah kepala dakar. Kalau dari ahwat bisa dua gambaran. Kalau yang udah pernah melakukan persetubuhan, udah jima, udah pernah dimasuki zakat, berarti air kencing tersebut jangan sampai masuk ke tempat, jangan sampai melewati atau sampai ke tempat masuknya zakar, yaitu di bawah tempat keluarnya air kencing. Kalau masih perempuan, maka air kencingnya perawan. Kalau ahwatnya masih perawan, maka air kencing tersebut jangan sampai melewati perkara yang nampak yang dohir ketika ahwat tersebut duduk. Jadi ketika udah melewati berarti tidak boleh lagi bersuci dengan batu. Itu ketika meleleh keluar kencingnya. Gitu. Makanya dulu pernah ditanyakan sama Pak Jaja, sulit juga gitu kalau bagi ahwat untuk bisa melaksanakan bersuci dengan batu dengan syarat-syarat yang begitu bisa dibilang rumit lah. Gitu. Tapi kalau mau melaksanakan ya bisa diusahakan. Gitu. Selanjutnya, udah hampir habis lagi. Dipercepat aja. Nomor 7. Wasabi'uha. Tadi ada yang kelewat sebenarnya sedikit. Bagaimana kalau belum dihitan, masih ada kocoknya gitu. Maka disyaratkan kalau masih yang belum dihitan, umpamanya disyaratkan in wasolat boluhu lil jaldah. Jadi si air kencingnya jangan sampai kena kulit kokocokna gitu. Jadi jangan sampai kena kulit kokocokna. Jadi mon bade dinaon dipurhilkeun heula gitu. Ditarik heula si kuplukna teh, si kokocokna teh baru bisa gitu. Ketika air kencingnya kena kocoknya itu, kulit kocoknya itu, maka jadi pindah, harus bersucinya dengan air dengan batu. Wasabi'uha la yusibuhu ma'un. Selanjutnya syarat yang ketujuh dari syarat bersuci dengan batu, jangan sampai najis tersebut baik yang keluar dari dubur atau keluar dari kubur jangan sampai terkena air, jangan sampai kena air. Wairu mutahhirin lahu, air yang tidak mensucikan najis tersebut. Gambaran airnya sedikit gitu, jangan sampai terciprat air gitu. Wa in kana tahuron, walaupun air tersebut suci, itu tadinya suci, kena najis tersebut, maka syaratnya jadi batal. Dan syaratkan jangan sampai najis tersebut terkena air gitu. Air yang tidak mensucikan najis tersebut. Beda lagi yang bisa mensucikan najis tersebut, banyak airnya, beda beda masa kalian gitu. Ya mah gambarannya airnya sedikit. Wa in kana tahuron, walaupun airnya suci. Au ma'i'a akharin, atau terkena barang yang cair yang lain, itu juga jadi membatalkan syarat bersuci dengan batu. Badal istijma,
mau terkenanya setelah bersuci dengan batu atau au qoblah ataupun terkena airnya sebelum bersuci dengan batu. Jadi disyaratkan jangan sampai terkena air itu mau setelah melaksanakan bersuci dengan batu ataupun sebelum melaksanakan bersuci dengan batu. Kenapa disyaratkan begini? Litana jusihima. Sebabnya karena air tersebut atau barang yang cair tersebut itu bisa menjadi nganajiskeun gitu, nganajiskeun. Jadi nganajiskeun kan upama udah kita bersuci dengan batu umpamanya terkena air, kan dulu pernah dijelaskan bahwa bersuci dengan batu itu sebenarnya tidak suci, najis tetap gitu. Hanya bersih bedakan dengan najis. Jadi hanya maka disyaratkan dulu wa ayyan qo'al mahal sampai bersih tempatnya, dalam arti hanya tinggal asarnya, tapaknya aja gitu, tidak boleh ada jentulnya. Nah, ketika udah bersuci dengan batu itu tetap tempat itu hukumnya najis, cuma najisnya dimaafkan. Makanya jangan sampai terkena air. Ketika terkena air, maka air tersebut jadi apa? Jadi mutanajis. Maka itu jadi nanti ketika sholat kita membawa najis. Najisnya dari air yang kena najis tersebut gitu. Ataupun sebelum bersuci dengan batu, kan nulis pernah disyaratkan wala yaqa'a alaihi khurun, jangan sampai najis tersebut didatangi oleh najis yang lain atau perkara yang lain, termasuk air. Makanya wasabimuha la yusifuhu ma'un gitu. Ini sebenarnya sudah terjelaskan pada syarat yang dulu yang wala yaqa'a. Syarat keberapa itu? Syarat ke-5 gitu. Syarat ke-5 dulu kan kurang dijelaskan, baik najis ataupun barang yang cair gitu, termasuk air kan, air cair itu tidak boleh. Jadi syarat ke-7 itu disyaratkan tidak boleh najis tersebut terkena air gitu. Mau setelah kita melakukan bersuci ataupun sebelum kita melakukan bersuci. Alasannya litana jusihima, karena air tersebut atau barang cair tersebut bisa menjadi nganajiskeun gitu, nganajiskeun. Makanya musannif menjelaskan wa yukhadhu min dalika annahu law istanja. Diambil dari keterangan ini, seandainya seseorang melakukan bersuci dengan batunya bihazalin mablulin, batunya yang basah, ku batu nan batuna basah gitu, maka itu lam yasiha istinja'uhu, maka bersucinya jadi tidak sah gitu. Tidak sahnya karena ada basah gitu, ada airnya dalam batu tersebut, bukan karena batunya tapi karena basahnya batu tersebut gitu. Dan disyaratkan jangan sampai terkena air. Apa alasannya jadi tidak sah ketika memakai batu yang basah? Li anahu yubaliluhu. Alasannya karena batu tersebut membasahi najis tersebut. Batu tersebut yang mau dipakai untuk bersuci basah, berarti nanti babaseuna teh itu baseuna memehan tel batu teh naon heula cairna heula sateu acan antel batu ogeuna pasti babaseuh batu heula nu antel teh, maka batu tersebut udah menjadi apa? Udah menjadi batu najis, maka jadi tidak sah gitu. Li anahu yubaliluhu, alasannya karena batu tersebut jadi membasahi apa? Membasahi najis gitu, membasahi najis. Yang pertama, dan tadi disyaratkan jangan sampai terkena air. Selanjutnya, ya najasu binajasatil mahali. Selanjutnya, batu tersebut jadi najis pun disebabkan binajasatil mahali, disebabkan karena najis tempatnya itu tadi, anus atau sampah itu najis kan. Berarti kalau pakai batu yang basah, batu tersebut jadi membasahi najis,
dan najis tersebut jadi batu tersebut jadi nganajisan naon, nganajisan tempatna, jadi dia jadi tidak sah gitu. Batuna jadi mutanajisnya ayeuna jadi aya disumpingan naon cair gitu, makanya jadi tidak sah gitu. Mina jasadil mahal sumayuti suhu gitu. Terus eta batu jadi nganajisan naon, nganajisan tempatna, jadi tidak boleh itu memakai batu yang basah. Makanya dulu pernah ditanyakan bagaimana kalau memakai tisunya tisu basah ini, tinggal kiaskan aja ke sini. Jadi tidak boleh, harus betul-betul kalau memakai barang yang mau dikiaskan dengan batu harus sama dengan batu, harus kering gitu, harus kering. Jadi kalau memakai tisu basah makan basuh, kita meme bersih oke kan tisu atas mana terus najis manten gitu. Maka tidak boleh. Maka fata'ayan al-mamu, ketika gambaran seperti ini maka harus tentu bersucinya dengan air, pindah dengan air itu. Jadi yang ketujuh, jangan sampai najis tersebut terkena air, intinya gitu. Terakhir, wasamimuha, gampang yang ke-8 mah, yaitu antakuna al-ajaru tohirotan, harus terbukti memakai batu yang suci, harus memakai batu yang suci. Suci dalam arti di sini suci juga harus kering, jangan sampai basah. Karena walaupun memakai batu yang suci tapi basah itu jadi tidak sah. Jadi bertalian, saling apa? Tiap syarat itu berhubungan, jadi tidak boleh terpisah. Makanya mesti bukan hanya kering, bukan hanya suci, tapi harus juga kering. Itu syarat yang ke-8 dari bersuci dengan batu itu mesti harus memakai batu yang suci. Maka para yadzi'u al-istinja'u bihajarin mutanajisin, maka tidak cukup, tidak boleh bersuci menggunakan batu yang mutanajis, yang terkena najis. Jangankan yang mutanajis, yang basah juga kan tadi jadi tidak boleh gitu, karena bisa jadi najis batunya gitu. Itu sedikit kesimpulan dulu. Pak Nana kasihan pernah nanyain batu yang bagaimana katanya. Jadi Pak Nana batunya bisa dua gambaran. Jadi bisa batu yang hakiki, yang nyata itu batu yang itu yang keras. Bisa juga apa aja yang bisa dikiaskan dengan batu yang disebut hajarun syar'iyan. Jadi bisa dinamai hajar syar'i, bukan batu tapi kalau dikiaskan dengan batu hampir semana dengan batu, bisa boleh dipakai dengan bersuci dengan batu. Cuman kemarin dijelaskan ada 4 kait ya, 4 syarat, 4 alasan ketika suatu perkara dikiaskan ke batu yang hakiki. Yang pertama kemarin al-awalu ayyakuna tohiron, harus memakai perkara yang suci gitu. Maka keluar tidak boleh memakai barang yang najis, seperti memakai kotoran hewan yang udah kering gitu, walaupun keras udah kering tapi najis tidak boleh gitu. Atau memakai barang yang mutanajis. Mutanajis mah berarti barang yang terkena najis. Kalau hajari yang mutanajis seperti batu yang terkena najis gitu, karena bertentangan dengan syarat ke-8 tadi. Yang kedua, kainnya ayakuna jamidan, barangnya harus keras gitu. Dalam arti keras itu bisa mencabut gitu, bisa mencabut. Palawis tanja birutobin, bukan barang cair maksud keras di sini, bukan barang yang cair. Makanya ketika bersuci dengan batu pakai barang yang basah gitu, maka itu tidak boleh. Yang ketiga, kainnya ayakuna qoli'an bin najasati mansyafan. Jadi yang ketiga, kainnya sesuatu bisa dikiaskan ke batu yang hakiki, itu batu tersebut harus bisa mencabut datiyah najis tersebut, harus bisa mencabut jentul najis tersebut. Jadi nanti tinggal apanya aja, asarnya ada. Makanya apapun yang bisa mencabut datiyah najis tersebut, maka di sini mansyafan
harus sedikit kasar gitu. Jangan sampai yang lembut, yang halus gitu. Karena yang halus tidak mungkin bisa mencabut datiah najis seluruhnya. Kalau pakai kain juga kainnya harus kasar gitu, sedikit kasar. Kalau tisu bisa juga termasuk kasar karena bisa menghilangkan, mencabut datiah najis tersebut. Tuh, maka sini para yajibu aju-jaju memakai kaca walaupun keras tapi lembut gitu, lembut halus. Kalau dipakai itu tidak mungkin mencabut datiah, kalah ngalelet gitu, cabut. Mungkin itu tidak boleh. Atau memakai bambu kan itu halus gitu, lembut, itu juga tidak boleh. Nah, selanjutnya yang keempat, kain yang keempat, ketika sesuatu dihiaskan ke batu itu ayakuna, belum pernah dijelaskan ya alasan keempatnya. Belum. Ya, yang keempat ayakuna khairu muhtaromin, barang yang mau dipakai bersuci dengan batu, yang mau dihiaskan dengan batu itu tidak boleh yang dimuliakan oleh syarak. Nah, yang dimuliakan oleh syarak apa aja gitu, asal tidak dimuliakan. Kharaja bihi al-mutaro, maka keluar yang dimuliakan oleh syarak tidak boleh. Seperti apa? Kamat umil adamiyina, seperti memakai makanan yang biasa dimakan oleh manusia. Pakai gehu gitu. Gehu kan keras, kasar gitu. Bisa aku mau digoreng deh, mau pakai keras. Bisa gitu sebenarnya. Cuman itu kan muhtaro, dimuliakan, itu biasa dimakan oleh kita, tidak boleh. Itu jangan memakai makanan itu tidak boleh. Disimpan deui. Ayam kue itu keras gitu, dipakai orang tidak boleh. Itu karena muhtaro, dimuliakan syarat. Roti kering ya. Ya, kalau fungsi ya di sini juga contohnya roti kering gitu, fungsi roti kering itu tidak boleh. Nggak boleh. Ataupun wamat umil jin. Nah, tidak boleh juga yang biasa dimakan makanan jin. Apa yang dimakan jin itu? Kaluzmi, tulang gitu. Kan jin itu makannya tulang gitu, makanan tulang. Tulang bisa nanti. Tulang itu keras kan? Tapi itu dimuliakan karena itu merupakan makanan jin. Jin ke sepun sangu gitu, tarang baso gitu. Dia makan teh naon? Tulang gitu, maka mohon habis ibadah kurban, wah jin teh ikut hajat gitu, hajat. Nah, sebabnya banyak tulang gitu, makanya itu jin mah tulang. Wakal juz minhu, ataupun juz dari muhtarom, atau pakai juz dari muhtarom, bagian yang dimuliakan oleh syarat. Seperti apa? Ayadihi, memakai tangan kita. Aya sasangalu dina kasar gitu. Tangan orang kasar sasangalu digosok-gosok gitu. Itu tidak boleh karena itu termasuk muhtarom. Ini termasuk juz dina bagian badan orang gitu. Tidak boleh. Wa ghairihi nabi tangan batur gitu. Jadi tangan batur. Ciri orang tangan kamu ada kasarnya, kosok-kosok. Wa qadanil ba'iri al-munfasil, ataupun di sini contohnya seperti pakai buntut onta yang udah pisah, itu juga tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali wa amal jildu fal adhar inau in kana madbugon jazal istinjau bihi. Kalau memakai kulit, kalau kulitnya yang sudah disamak, madbug, disamak, dibersihkan gitu. Nanti ada di depan syaratnya cara mensucikan kulit itu, walaupun dari kulit bangkai itu bisa disucikan dengan cara di madbug, disamak gitu. Kalau kulitnya udah disamak, ketika kulit tersebut ada kasarnya itu bisa dipakai menghilangkan tersebut, bisa itu dipakai untuk bersuci dengan batu. Maka jaza al-istinja'u bihi boleh. Wa illa fala. Nah, ketika tidak ada kain yang seperti ini, maka itu tidak dibolehkan bersuci dengan batu gitu. Sedikit lagi ada tatimah wa idastanja bil ma'i sunnah taqdimu qubulihi ala qubulihi. Ada kaifiyah ketika kita mau bersuci. Kalau bersucinya menggunakan air,
ketika kita habis BAB dan BAK yang sama-sama, maka itu disunat kubul dulu, mensucikan kubul dulu, baru mensucikan dubur. Ketika bersuci dengan batu mah sebaliknya, yang dibersihkan dubur dulu baru kubul. Itu kaifiah ketika kita mau bersuci baik dengan batu atau dengan air, itu tata cara. Mungkin itu syarat yang terakhir dari bersuci dengan batu. Ya ada 8, itu tidak harus disimpulkan lagi lah, sudah berulang-ulang. Ya mungkin itu Pak Nana ya batunya jadi bukan hanya batu hakiki, tapi bisa batu apa aja yang bisa dikiaskan dengan batu hakiki asalkan ada kait yang 4 tadi gitu. Ya mungkin untuk sesi penjelasan cukup, ada waktu 7 menit 8 menit.